Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sampai pertanyaan kepada kami tentang bagaimana hukumnya menyolatkan orang yang mati atau menyolati jenazah, tapi si jenazah itu semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat atau hanya sekali-kali saja sepanjang hidupnya. Pertanyaan ini berawal dari orang yang meninggalkan sholat itu dianggap telah kufur. Sebelum hal itu kita bicarakan lebih lanjut, mari kita telisik dulu tentang secara bahasa apa artinya kufur. Kufur artinya menutup diri, berlepas diri, bisa juga tidak beriman atau mengingkari, bisa juga diartikan tidak bersyukur atau lawannya kufur nikmat. Tidak bersyukur ini adalah kufur nikmat. Atau misalkan tidak menghiraukan, bisa juga berarti melewati batas. Itu makna dari kufur. Sebagaimana hadis yang tadi disinggung di atas berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seseorang dan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian hadis lain, waman tarakaha faqad kafaro. Maka barang siapa meninggalkan salat, sesungguhnya ia telah kufur. Bila kita ringkas tentang beberapa makna kufur tadi, yang satu, makna kufur adalah kafir yang sungguh-sungguh, yaitu orang tersebut tidak percaya bahwa sholat itu adalah perintah Allah yang termuat atau termaktub dalam Al-Quran, juga merupakan perintah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Orang ini tidak percaya sama sekali. Yang kedua, makna kufur yaitu dia tidak bersyukur atau kufur nikmat. Orang tersebut percaya bahwa sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tetapi karena beberapa hal ia kemudian tidak menghiraukan dan tidak mengerjakan sholat itu hingga ia meninggal. Nah, yang lebih dekat tentang orang yang kufur yang dimaksud tadi, artinya dia sepanjang hidupnya dia sebetulnya tidak mengingkari rukun iman, rukun Islam, maka orang ini bisa disebut orang yang hanya kufur nikmat saja, bukan dalam arti kufur yang telah keluar dari Islam atau murtad. Jadi makna kufur di sini yang lebih tepat adalah orang yang kufur nikmat di sini. Sebagaimana hadis Rasulullah tentang orang yang kufur nikmat ini, maka lebih tepat dia dikenakan pada ketetapan yang Rasulullah SAW pernah ingatkan dalam sebuah hadisnya, khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibadi man jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna wa laysa indahu indallahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a addakhalahul jannat. 5 salat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas hambanya, barang siapa dia mengerjakannya dengan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun daripadanya, menjaga hak-hak salat itu, maka adalah baginya di sisi Allah janji akan memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi barang siapa tidak mengerjakannya, maka tidak ada baginya janji di sisi Allah. Allah nggak janji terhadap orang yang memang Islam tapi dia tidak mengerjakan sholat. Orang ini seolah-olah terlepas dari janji Allah, yaitu apa? Insya'a ad-dahabu wa insya'a ad-dakhalahul jannah. Maka terhadap orang ini, maka jika Allah mau, disiksa dia orang ini, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan jika Allah mau, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh ini keadaan yang tidak jelas
pernyataan ini adalah sebetulnya pernyataan ungkapan siksaan juga, ketika semuanya itu dia tidak mendapatkan pada suatu keyakinan bahwa dia itu mau dimasukkan ke surga atau masukkan ke neraka. Ini disebabkan oleh selama hidupnya dia melalaikan kewajiban untuk sholat, walaupun secara imani dia atau secara i'tiqadi dia tidak mengingkari bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Hadis tadi tentang jika Allah mau dia akan dimasukkan ke dalam neraka, atau jika Allah mau maka orang ini akan dimasukkan surga, ini hadis. Sebagai tambahan kita bisa melihat lagi tentang penggunaan kata-kata kafir dalam hadis-hadis, banyak disebutkan hal ini untuk orang Islam. Kata kafir yang ditujukan untuk orang Islam yang artinya sebetulnya kufur nikmat. Sebagaimana hadis ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Ada dua sifat pada manusia yang mana kedua-duanya kekufuran, yaitu mencela keturunan, dan yang kedua adalah meratap atas mayit atau niyahah. Hadis riwayat Muslim, juga riwayat Ahmad. Maka dari hadis-hadis ini diambil kesimpulan bahwa selama dia masih mengaku orang Islam, maka dia tidak termasuk orang yang telah murtad, dan dia berhak untuk mendapatkan pengurusan jenazah sebagaimana dalam sunnah Nabi, yaitu dimandikan, dikafani, ya, disolatkan, kemudian juga dikuburkan